Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat Allah Ta'ala yang tak terkira ya. Manusia itu dan makhluk Allah lainnya setiap saat hidup dalam guyuran nikmat. Ya, setiap saat hidup dalam guyuran nikmat. Hanya saja manusianya atau hamba Allah tersebut seringkali tidak bisa merasakan kalau dirinya dalam nikmat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang bisa merasakan, amin. Kemudian mensyukurinya seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Malam hari ini di antara nikmat Allah adalah saya diizinkan duduk di sini mengajar, antum diizinkan duduk di sana belajar. Ini belajar dan mengajar ini adalah nikmat yang luar biasa. Sehingga para aulia usholihin, para ulama mengatakan seandainya para pembesar itu, orang-orang yang berbisnis, ya para pencari harta atau nilai, mengerti nikmat yang kami rasakan seperti apa nilainya, tentu mereka akan berjuang menggunakan segala macam cara untuk merebut nikmat itu. Tapi masalahnya nikmat ini nggak bisa direbut sebab tempatnya di dalam hati. Dan tidak mungkin bisa dimengerti kecuali oleh orang-orang yang mengerti. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang dimengertikan, amin. Nah, malam hari ini saya akan melanjutkan khutbah Jumat saya siang tadi. Ya, judulnya adalah cara mendapatkan pertolongan Allah. Ya, cara mendapatkan pertolongan Allah. Manusia ini, siapa manusia? Ya kita-kita ini ya. Ada enggak di sini selain manusia? Ada. Semut ya. Misalnya. Belum lagi makhluk Allah lain yang kita nggak bisa lihat, ya yang kita nggak bisa lihat. Manusia ini, kita ini sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali berkata saya sudah terpojok. Ada itu oknumnya itu. Ada enggak oknum yang ngomong begitu? Saya udah mentok. Mentok, nggak ada jalan keluar. Saya udah bertemu dengan jalan buntu. Ada enggak oknum yang bicara begitu? Jadi mengalami masalah, terus ngomong jalan buntu, nggak ada solusi lagi, nyerah saya. Oknum-oknum manusia model begini ada atau enggak ada? Pernah enggak kita mengalaminya? Mungkin nggak ngomong tapi batin ya, terus mentok gitu ya. Mungkin nggak bicara tapi hatinya berbicara, mentok. Kondisi semacam itu akhirnya menimbulkan suatu rasa di hati yang nggak enak. Ya, rasa di hati yang nggak enak. Contoh, kasus keuangan, dipecat dari perusahaan, gaji dibatalkan. Kenapa? Karena hutangnya kebanyakan.
dianggap lunas hutangnya tapi gaji tidak diberikan. Keluar dari perusahaan tanpa pesangon. Sementara di luar banyak orang nagih hutang. Belum lagi tuntutan di rumah. Istri yang menuntut, anak yang nggak paham urusan orang tua, pokoknya minta, kalau nggak dikasih nangis. Siapa itu? Kita pernah ngalamin. Lupa ya, di waktu kecil kan gitu kan? Lihat balon pokoknya bunyi, nangis. Ya, papa nangis. Senjatanya nangis. Buat pusing orang tua. Kita ini pernah ngalami yang semacam itu dulu. Mungkin sekarang udah amnesia, saya ingatkan lagi. Ya udah lupa mungkin kita masa kecil kita baru kemarin masa kecil itu ya. Mungkin 20 tahun lalu, mungkin 15 tahun lalu, mungkin 25 tahun lalu, mungkin 40 tahun yang lalu. Baru kemarin kita mengalaminya. Kita sudah lupa. Tuntutan anak, tuntutan istri, tuntutan orang-orang yang menuntut. Muncul kalimat mentok. Kepepet, mentok, gak punya solusi. Gak punya solusi. Dalam kondisi semacam itu kira-kira ada enggak solusinya? Ya, nah itu loh. Perlunya kita belajar. Ya, perlunya kita belajar. Saya mau ngasih contoh aja. Saya punya handphone misalnya ya, punya handphone. Handphonenya kehabisan data. Paket datanya habis. Duit gak punya. Duit gak punya. Sehingga gak bisa beli paket data yang baru. Dan saya harus live streaming di YouTube. Ngajar harus saya live streaming kan. Pertanyaan saya, mentok atau enggak mentok ini? Duit enggak punya, ya kemudian pulsanya habis, paket datanya habis, dan saya butuh live streaming. Mentok atau enggak mentok? Dalam kondisi itu mungkin seseorang berpikir mentok. Iya, karena dia lupa satu hal. Dia lupa satu hal. Apa yang dia lupakan? Apa yang dia lupakan? Jadi yang dia lupakan itu satu hal, minta tolong. Karena di luar handphonenya, itu sebetulnya ada paket-paket internet yang berkeliaran, betul? Paket internet temennya, mungkin ada wifi gratis. Cukup dia hidupkan wifi-nya, selesai, muncul itu paket-paket internet gratis mungkin di ruangan itu, atau mungkin dia bisa ngomong sama temennya, please syafaat. Loh iya santri yang masuk tethering ngono kan gak pantes ya. Hotspot tethering, santri kan bahasanya rodok gimana sedikit ya, please syafaat gitu ya. Syafaat sinyal gitu kan ya. Tolong kasih syafaat nih biar handphonenya bisa dipakai. Begitu dikasih syafaat, tiba-tiba punya paket internet milik orang lain yang bisa dipakai. Masalahnya selesai atau enggak selesai? Selesai. Selesainya mudah atau susah? Mudah. Gara-gara apa itu? Mau minta tolong dan melihat sebetulnya pertolongan itu ada. Solusinya ada dan dia mau lihat, terus minta tolong, selesai. Betul? Nah pertanyaan saya, apa yang gak bisa disolusikan sama Allah? Lawang semuanya miliknya Allah. Iya, semuanya miliknya Allah. Berarti apapun masalahnya, solusinya itu sudah ada atau belum? Sudah ada. Solusinya sudah ada. Yang dibutuhkan apa? Minta tolong. Ya, minta tolong. Dan minta tolongnya enak. Kepada siapa minta tolongnya? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah caranya gimana? Biar ditolong sama Allah. Ya, minta syafaat sama temennya, nggak dikasih kan ya nggak nyambung gak ya? Passwordnya rahasia, pelit, biarin. Ya. Nggak dapat kita ya. Kan harus ada caranya nih, biar kalau kita minta tolong, kemudian ditolong. Dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala karena maha baiknya, Allah itu udah ngasih tahu rahasianya agar Allah nolong kita. Loh, enak ya? Disuruh minta tolong dan dikasih tahu biar ditolong caranya gimana. Itu baik atau maha baik itu? Maha baik. Dan ternyata caranya itu mudahnya luar biasa. Apa itu? Wasta'inu bis sabri wassalah. Itu diantaranya. Dapatkan pertolongan dari Allah bis sabri wassalah. Dengan sabar serta sholat. Raih pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Nah ini menarik. Karena ternyata syarat nomor 1 mendapat pertolongan Allah itu bukan sholatnya dulu. Bukan wasta'inu bis sholah wasobri. Raih pertolongan Allah dengan sholat dan sabar. Enggak begitu. Tapi ayatnya wasta'inu bis sabri wassalah. Raih pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Berarti kata kunci nomor 1 apa? Sabar. Berarti kalau mau ditolong caranya apa? Sabar. Pertanyaan saya, kebanyakan manusia yang nomor 1 ini gagal atau berhasil? Gak punya duit, minta tolong, biar dikasih duit. Betul ya? Seharusnya sabar atau nggersuloh? Yang lucu adalah Allahnya dirasani. Bayangin, ngeri ya, kita ini manusia, Allahnya dirasani, Allahnya digunjing, Allahnya diperbincangkan. Maksudnya Allah gimana sih ya? Udah tahu saya ini miskin, masih dikasih musibah pula. Dipecat dari perusahaan. Gimana ini? Mau minta tolong modelnya begini. Kira-kira dapat nggak ini model begini? Ya repot ini. Wasta'inu bis sabri wassalah. Pahami, yang punya pertolongan itu Allah, yang ngasih pertolongan itu Allah, maka ikuti caranya Allah. Yang punya jagat raya itu Allah, yang punya semuanya itu Allah. Kamu, aku, kita adalah milik Allah, maka ikuti aturan mainnya Allah. Jangan punya aturan main sendiri. Begitu kita nggak ikut aturan mainnya Allah, ya nggak selesai-selesai, remuk terus. Ya remuk terus, makanya para wali itu hidupnya selalu tenang. Nah kenapa? Tahu aturan mainnya Allah. Kalau ada masalah butuh solusi gampang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Asal kamu takwa, Allah kasih solusi. Oh enak ya. Jadi butuh solusi itu enggak usah repot-repot, takwa saja. Anak wedok ayu merem. Takwa itu. Gampang toh ya? Melek sama merem itu kan hal yang mudah toh. Melek merem gitu ya. Mudah. Ada perempuan cantik lewat, kita suruh merem, itu mudah atau susah? Maaf Bu, yang di sini jawabannya susah katanya. Katanya susah. Takwa, kalau kita mau jalankan aturannya Allah ini selesai. Masalahnya apapun tersolusikan karena disolusikan sama Allah, selesai. Beb, kalau yang itu kok ya rada abot, ya sudah ini. Wasta'inu bis sabri wassalah. Sabar aja. Nomor 1 sabar. Karena orang itu enggak akan bisa sholat kalau enggak sabar. Orang itu enggak akan bisa puasa kalau enggak sabar. Orang itu enggak akan bisa sodakoh kalau enggak sabar. Orang itu enggak akan bisa berbakti kepada orang tua kalau enggak sabar.
Orang tua itu nggak akan bisa nyayangi anak kalau nggak sabar. Istri itu nggak akan bisa taat pada suami kalau nggak sabar. Suami nggak akan bisa membimbing istri kalau nggak sabar. Makanya sabar nih sama Allah ditaruh di depan. Mau kamu ditolong, sabar. Contoh yang gampang nih. Kalau misalnya di sini ada sate, misal aja, bayangin juga enak tuh ya. Sate kambing, sate ayam, sate kelinci, lengkap udah. Kebetulan yang kelinci saya tuh nggak tego, jadi tak singkirkan. Sate is kan beliau tegoan, ini Ustaz. Kambing sama ayam. Saya pengen makan ini karena lapar, lapar. Bisa enggak ini langsung tak telan? Lapar saya. Lapar itu kuncinya perutnya terisi atau enggak terisi? Terisi. Jadi kalau pengen laparnya hilang, perutnya diisi. Nah, untuk ngisi perut ini kalau enggak sabar bisa enggak? Mati. Keseretan gitu ya. Kenapa? Oh, sate 5 tusuk langsung mau dilek semua. Kan ya enggak iso. Sabar ngunyah, dikunyah dulu. Sabar. Masuk mulut, dikunyah dulu, sabar. Lah untuk yang paling mudah saja urusan makan, itu butuh sabar ngunyah. Minum. Nih contoh. Ini kalau saya pengen langsung habis, langsung tak sedot, kan bisa keselak. Betul ya? Biar masuknya itu enak, ya butuh sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah kalau begini misalnya, contoh tok ya. Alhamdulillah, nggak enak. Betul cepet, tapi nggak enak. Ini air masalahnya. Lah coba kalau ini coklat kental. Ini kan wedang jahe ya. Bisa mandek di sini ya. Makan minum butuh sabar. Ibu mau melahirkan, Bu, mohon maaf. Hamil baru 3 bulan, terus pengen cepat punya anak. Ayo metu gitu. Anaknya yang jawab, Bune sabarin. Bu sabar Bu, insya Allah 6 bulan lagi nggak usah ibu suruh, saya akan keluar, akan memberontak, saya akan keluar. Sabar, tunggu. Kita nanam tuh pohon, ya pohon kelapa misalnya. Apa ujuk-ujuk ada buah kelapanya? Ya enggak. Tumbuh dulu, sabar, nanti buah kelapanya akan keluar. Semua butuhkan sabar. Dan pelajaran sabar ini yang sekarang gak diajarkan. Kemerungsungnya luar biasa. Pengen tuh semua tiba-tiba langsung beres gitu. Gak ono sabar. Ya, sabar itu hilang, sehingga sabar itu jadi momok. Oh, nasihatnya sabar, orang melu ngrasakake. Ada enggak nih oknum yang suka ngomong begitu? Saya terjemahkan dulu ya, karena banyak nih peserta dari luar negeri yang nggak paham. Ya, jadi banyak orang yang bicara begini, cuman bisa nasehatin sabar, mungkin nggak ikut merasakan apa yang aku rasakan. Dia tidak ikut merasakan apa yang aku rasakan. Ini penyakit hati, nggak mau terima nasihat. Jadi sabar ini penting. Begitu kita bisa sabar, selesai. Langsung pertolongan Allah itu akan turun. Komplitin wassalah. Wasta'inu bisabri wassalah. Sholatnya udah punya resep sabar, Masya Allah. Gak akan sholat sendiri, sabar, cari jamaah. Betul ya? Sabar, jangan nyalip imam. Masya Allah, ada nih orang yang sholat gak sabar, imamnya kesuwen. Jadi imamnya baru waladhdallin, dia bilang amin, dia pengen cepat rampung gitu. Imamnya baru mau Allah, dia sudah bar. Masya Allah, nggak sabar. Kalau dia mendahului imam terus bisa kehilangan nanti pahala sholat berjamaah. Sabar. Dan seperti apapun kita mau mendahului imam, nggak mungkin bisa menang. Kenapa? Karena mau salam tetap nunggu imam.
Coba antum, imamnya sudah baru berdiri, antum mendahului ruku, iktidal, sujud, tahiyat akhir. Kok erat miduk-miduk imamnya ya? Ya tidak bisa. Tetap harus nunggu imam, sabar. Begitu sabar ini jadi kunci, hidup itu enak nanti. Asyik betul. Karena semuanya jadi terpapar, kelihatan, oh mudah ya. Cara Allah nolong hambanya itu ditontonkan tuh ya, dipertontonkan dengan luar biasa. Contoh Nabi Muhammad SAW. Saya kan belum lama kan dari sono ya. Tahu kan dari sono? Dari mana? Dari sono gitu ya. Napak tilas. Saya menyusuri belum selesai. Jadi saya mau balik lagi insyaallah. Menyusuri jejak perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Saya dapat satu hal gitu. Lah kenapa? Ini yang di kepala saya ya, di kepala saya. Kenapa ya kok Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dibiarkan dalam kondisi yang tidak enak di Mekah? Kok nggak langsung dipindah ke Madinah itu? Kok nggak langsung dipindah ke Madinah? Seakan-akan kan di Mekah dicaci, dimaki, dihina, di Taif dilempari, kan dibiarkan begitu ya. Sementara sahabat disuruh berangkat. Nabi SAW kondisinya seperti itu. Kenapa gitu? Kok Allah nggak langsung dari awal nyuruh Rasulullah pindah ke Madinah sana, pindah sana. Kenapa seperti itu? Karena Allah akan mengajarkan pada seluruh umat yang namanya sabar. Ikuti proses. Karena Allah punya rencana. Ya Allah punya rencana. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu dihijrahkan di awal perjuangan, maka yang terjadi di Mekah akan berulang terjadi di Madinah. Kasusnya akan sama, dicaci, dimaki, dihina, dilempari, diusir. Itu akan terjadi hal yang sama. Kenapa? Karena di Madinah belum punya pembela Ansor, belum punya pendukung, belum ada. Maka Allah Ta'ala yang maha bijaksana, yang maha sayang, yang maha cinta pada Nabi Muhammad SAW, sabar di sini dulu wahai Nabi Muhammad SAW, sabar dulu di Mekah. Aku siapkan dulu di Madinah orang-orang yang akan bela kamu. Aku siapkan dulu di Madinah kawan-kawan yang akan berjuang untuk membela perjuanganmu wahai Nabi Muhammad SAW. Maka Allah siapkan dulu Bai'atul Aqabah. Ya, masuk beberapa orang dari Madinah masuk Islam, nebarkan Islam di Madinah. Ada masjid di Madinah, terbentuk komunitas muslim di Madinah yang udah mengenalkan Islam pada seluruh warga Madinah, udah memperkenalkan siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seluruh warga Madinah, sehingga seluruh warga Madinah yang belum beriman pun sudah kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang belum iman pun penasaran seperti apa itu. Bukan benci, bukan anti, tapi penasaran. Kenapa? Karena sampelnya, ansornya Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya luar biasa, amalnya luar biasa, orangnya baiknya luar biasa, menarik. Sehingga penasaran dengan gurunya itu seperti apa. Rasul Muhammad SAW itu seperti apa. Begitu udah siap ini yang di Madinah, baru Allah izinkan dan perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah disambut 500 sahabat dengan tala'al badru alaina. 500 sahabat. Betapa senangnya itu hati Nabi Muhammad SAW. Nah, coba kalau nggak sabar, pindah, nggak ada orang di sana, nggak ada yang nyambut nanti. Akhirnya nanti mengalami hal yang sama. Allah mengajarkan sabar, jangan tergesa-gesa. Dengan sabar itu maka tampaklah yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini jelas belum nih? Jelas ya. Nah, sekarang kita bahas kasus harian. Bu, anaknya dibangunkan untuk sholat subuh, susah.
Ibu biasanya bisa memaklumi atau enggak bisa memaklumi? Muncul kalimat biasanya di hati, setan bisikkan, wis gereng kontangi kok angel. Ternyata suaminya. Ternyata istrinya. Anaknya susah dibangunkan subuh. Kalau nggak punya resep sabar ini, akhirnya anaknya nggak akan dibangunkan subuh. Tiwas kesel, capek saya, daripada saya sakit masuk rumah sakit mati serangan jantung. Sepen nggak sholat. Naudzubillah min dzalik. Karena nggak punya resep sabar. Yang punya resep sabar itu melihatnya apa? Ini proses. Insya Allah nanti dia bisa bangun sendiri. Saya hanya membantu prosesnya dia sampai jadi. Sehingga semua kalimat membangunkannya itu nggak ada yang dari hati kesel tuh nggak ada. Memang mulutnya keras bangun, tapi hatinya itu semangat. Beda. Sehingga sampai pada satu titik anaknya sudah paham, orang tuanya lego, buah sabar. Sehingga anaknya pun dapat pertolongan. Bu, nanya ya Bu, dicuekin suami Bu, enak enggak Bu? Kalau nyuekin suami, Bu, dicuekin, diabaikan suami, enak enggak? Kalau mengabaikan suami, ada istri-istri yang nanya gitu, Ustadz, Yai, Habib, ini kok suami saya sering mengabaikan saya. Terus kita balik bertanya, pernahkah engkau mengabaikan suamimu? Coba diingat-ingat, gitu kan. Nah ya sudah. Kalau kamu tak pengen diabaikan, belajar jangan mengabaikan. Nah, ketika diabaikan suami, contoh ini kasus harian ya. Suaminya lagi lihat handphone. Misal namanya itu Fulan. Nanti ngasih nama kan salah lagi ya. Fulan itu. Mas Fulan, budek. Masya Allah. Ini kira-kira istri sabar atau istri meletup-letup ini? Kalau istri yang sabar, itu yang di benaknya, oh mungkin karena fokus kerjaan penting, tidak dengar. Daripada capek teriak diparani, tinggal baru mbok ambung Mas. Oh, apa dek itu ya. Itu orang sabar. Masalahnya langsung selesai. Iki ora bengak-bengok. Dasar suami kalau udah depan handphone lupa sama istri. Yang diingat cuma handphonenya, istrinya nggak pernah diingat. Padahal bojone iki lagi meh transfer, aku meh transfer awakmu dulu ya. Kak Sido wis gitu ya. Saya mau nanya ini, gara-gara nggak sabar kehilangan transferan. Coba kalau sabar tadi transfer masuk. Sabar dulu gitu, jangan tergesa-gesa menyimpulkan, jangan tergesa-gesa memutuskan. Saya dinasehati sama satu orang soleh. Jangan mengambil keputusan di saat engkau terlampau senang dan di saat engkau terlampau sedih. Kadang itu ya, terlampau sedih gitu ya. Aku tak akan mau melihat wajahmu lagi. Masya Allah. Ada enggak model begitu? Ada. 2 jam kemudian nangis. Lah kok mau ngono ning opo ya aku ya? Wah, ada yang ngambil keputusan di saat senang. Handphoneku hadiah buat kamu. Masya Allah, pas seneng. 2 jam kemudian, lah yo handphoneku hilang yo. Gelo. Karena hatinya belum tenang. Jadi terlampau senang dan terlampau sedih, itu kondisi hati yang tidak tenang. Nggak boleh ngambil keputusan.
Ambil keputusan itu saat hatinya udah datar, normal, hatinya normal, sehingga keputusan yang dibuat bukan karena terlampau senang, bukan karena terlampau sedih, alias bukan karena nafsu ketika senang atau nafsu ketika dikecewakan, tapi betul-betul karena hatinya ngerti dan memahami. Maka butuh sabar. Jangan tergesa-gesa, ya, istrinya ditelepon nggak diangkat-angkat. Online loh, asli online. Ditelepon nggak diangkat-angkat. Ini lagi online sama siapa ini? Ada enggak suami model begitu? Yang jawab siapa ini? Yang jawab yang di atas ada gitu. Ya. Ini suaminya telepon istrinya pakai WhatsApp. Kalau online kan seharusnya teleponnya masuk, betul ya? Berdering, harusnya diangkat. Kata suaminya, ini istri kurang ajar. Suami telepon gak diangkat, sibuk online sama orang lain. Ini kira-kira sabar atau gak sabar? Gak sabar. Panas, hatinya umum, naik motor pulang ke rumah. Ya, lawang ditendang. Emosi. Ya, kemudian handphonenya dicari gitu ya, gak ketemu. Ya, handphonenya gak ketemu, istrinya dicari lagi tidur. Lah kok online? Ternyata WhatsApp-nya itu lewat yang namanya internet. Ya, WhatsApp web. Ya memang lagi nyala. Ya otomatis online terus. Bukan karena istrinya lagi online. Ternyata istrinya lagi tidur ngeloni anaknya. Tiwas itu pergi 10 kilo motoran tekan rumah. Oh, bulannya turu. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Gara-gara apa? Enggak sabar. Jadi sabar ini syarat pertama untuk mendapatkan pertolongan. Sabar. Ada orang yang ngomong sama saya, loro iki. Ya, nasihatin. Sabar, ya sabar, tapi loro. Ada enggak model begitu? Sabar ya sabar, tapi ini sakit. Nah iya, kalau sakit itu sabar. Semakin kamu ngomong loro, saya mau nanya, jadi sembuh? Tidak. Semakin diomongkan semakin sakit. Contoh, hatinya terluka. Loro hatiku, loro. Diulangi 2000 kali, zikirnya itu. Loro hatiku, loro hatiku. 2000 kali itu. Saya mau nanya, terus hatinya jadi sembuh? Enggak. Kalau dia sabar, belajar diem, enggak usah ngomongkan hatinya yang sakit, maka hatinya akan sembuh. Pertolongan Allah akan turun. Jadi rahasianya cuma di situ. Lah gandeng setan itu paham, setan itu pinter, ngerti. Ini kalau manusia pada sabar, wah repot ini. Masalahnya beres semua. Terus kerjaanku apa nanti? Ya setan bingung di kerjaannya ngapain. Maka setan berupaya nomor 1, jangan sampai manusia itu sabar. Makanya Allah bilang, innallaha ma'as-sabirin. Luar biasa loh. Allah bersama orang yang sabar. Lah kalau Allah bersama dia itu kira-kira ada yang bisa ganggu enggak? Enggak iso. Bisa sumpek enggak kalau ditemenin Allah? Allah bersama orang yang sabar. Jadi orang yang sabar itu bisa sumpek enggak? Enggak bisa. Enggak iso. Karena punya kesabaran yang betul-betul bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini jelas? Udah, alhamdulillah. Gak usah panjang-panjang. Yang penting antum semua tadi udah jelas praktek sabar. Habibnya kok gak keluar-keluar. Diajak sholawat solawat lagi. Ustadz Iis dulu gak patek sabar, sekarang Masya Allah sabar. Timbang kon ceramah. Dibandingkan daripada ceramah, saya lebih baik sholawat. Jadi sabar, kenceng sholawatnya itu. Ya, kenapa dikencengkan? Biar saya dengar. Biar saya segera keluar. Sholawatnya nggak mandek. Kan semakin banyak sholawatnya, semakin bening hatinya. Kan begitu ya? Masya Allah.
Nah terus gimana caranya bisa sabar? Caranya bisa sabar. Sederhana. Yang bisa nolong itu cuman Allah, yang punya pertolongan itu cuman Allah. Ya entenono, kalau kamu nggak mau nunggu ya cari Tuhan selain Allah, gak bakal ono. Nggak mungkin ada, karena la ilaha illallah. Makanya ditunggu saja. Wah, kalau saya boleh menceritakan semua pengalaman saya, Ustaz cerita, Masya Allah. Itu kan banyak pengalaman yang nggak boleh saya ceritakan, sifatnya rahasia kan gitu ya, nggak boleh diceritakan. Indahnya pertolongan Allah tuh luar biasa, spol-polan. Ya indahnya luar biasa. Yang penting nunggu santai. Saya mau kasih contoh sederhana lah, gampang ini. Jenengan mau naik pesawat terbang dari Solo ke Jakarta atau dari Solo misalnya ke Kalimantan. Maskapainya bilang, nanti naik pesawatnya jam 9 pagi. Terus kamu jam 7 pagi datang. Bisa enggak masuk pesawatnya? Enggak. Nah kamu jam 7 pagi datang terus teriak-teriak. Saya udah dari jam 7 nunggu. Tapi kenapa tidak dimasukkan pesawat? Maskapainya enggak beres. Saya mau nanya, ini yang enggak beres siapa? Yang gak beres siapa? Penumpangnya atau pesawatnya? Penumpangnya. Maskapainya ngomong, sabar. Entenono ya. Lo gak sabar ya minggato. Silahkan pilih. Mau keluar dari bandara atau sabar nunggu nanti sampai dipanggil naik pesawat. Orang yang udah paham, nanti naik pesawatnya itu jam 9, maka dia pinter, noleh. Ngopi di mana ya? Pojok sana. Set. Kopi 1. Kemudian dia mulai ambil teleponnya. Video call anaknya. Anakku lucu. Masya Allah, ngobrol sama anaknya. Yang satu gak sabar sebelah. Kok gak naik pesawat? Kok gak naik pesawat? Ngapain berangkat pagi? Tahu begini, blak blak blak. Wah, hatinya enak atau gak enak itu? Gak enak. Yang satu, anakku, Masya Allah. Enak atau enggak enak? Enak. Dua-duanya nunggu pintu pesawat dibuka, dua-duanya nunggu untuk diperintahkan masuk. Cuman yang satu enaknya luar biasa, yang satu sumpeknya luar biasa. Gara-gara apa? Yang satu pandai mengelola kesabarannya. Sabar itu enggak usah susah-susah. Nah, kenapa toh? Sabar kok didefinisikan susah? Innallaha ma'as-sabirin. Sebetulnya kan antum ini ahli praktek sabar loh. Ramadan itu azan jam 6. Nah kalau jam 5 dirimu di depan TV ngenteni azan terus. Lapar atau enggak lapar? Lapar. Lah yang sudah ahli ya, ambil motor keliling cari es. Ngapain? Ngabuburit. Wah, cari es. Sampai rumah adanya udah selesai bahkan. Waktunya nggak kroso ya, tidak terasa. Sama-sama sabar nunggu adzan, cuman yang satu stres, yang satu menikmati waktu. Jadi sabarnya enak atau enggak enak ini? Enak. Bu, sabar dilamar, enak enggak Bu? Lupa semua. Jombloan ini. Ada enggak ini yang mau nikah? Loh kok yang jawabnya di atas? Jombloan. Saya pertegas, jombloan. Ada enggak yang mau nikah? Ada enggak? Saya enggak ngomong belum atau masih jauh. Ada enggak yang mau nikah? Jangan seperti oknum-oknum yang kalau ditanya, sudah makan belum? Jawabnya, ya sebetulnya tadi itu saya lapar. Sudah makan belum? Ya tadi itu sudah disiapkan sarapan. Ya kemudian ada orang telepon, sudah makan belum? Ya saya itu sebetulnya pengen sarapan nasi goreng, tapi tadi itu adanya tempe goreng. Sudah makan belum? Gak dijawab. Jadi jawabannya muter terus. Ada enggak yang model begitu? Yang di atas atau yang di bawah?
Ini kelucuan manusia. Jombloan ini, saya mau nanya, antum melamar seorang wanita ke orang tuanya. Orang tuanya jawab, tunggu setahun lagi. Berarti kamu suruh sabar atau suruh syukur nih? Suruh sabar ya. Lah sabar sama syukur itu bersaudara enggak? Saudara kembar. Untuk syukur butuh sabar, kalau sabar nanti syukur. Itu saudara kembar itu. Suruh nunggu 1 tahun. Lah kalau kamu bayangkan tanggal pira ya Rabiul sakmene. Terus bawa coret bendino coret. Saya mati garing iki. Stres. Tahun depan Pak. Iya, siap. Sami'na wa ata'na. Lain dia, langsung pergi ke pesantren. Ngapain? Menyantri setahun. Lapor calon mertua. Ya, Pak, saya setahun insya Allah tidak menemui Siti ya Pak. Oh bagus nak, kemana? Nyantri Pak. Biar jadi imam yang baik. Oh Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nanti Bapak saya doakan di sana. Oh terima kasih nak. Ya. Kalau begitu saya percepat Pak. Kata calon mertua, saya percepat, nggak usah setahun. Ya, setengah tahun. Kamu kelihatannya calon mantu yang baik. Mau berubah ini. Belum berangkat sudah udah berubah. Masya Allah. Berangkat ke pesantren. Sampai di pesantren ternyata menyenangkan. Ada sepak bola liga antar santri. Antar kamar satu dengan kamar yang lain. Belajar. Koncone akeh. Telepon calon mertua. Pak kalau bisa diundur setahun lagi ya Pak. Terlampau nikmat di sini tambahan. Karena dia bisa mengelola yang tadinya konotasinya nggak enak jadi enak, sabar. Nah saya nggak mau suruh duduk diam, sabar diterjemahkan duduk diam menikmati penyakit. Aneh menurut ya. Menikmati derita, kok diartikan sabar. Lama-lama bisa stres itu ya, gigit jari. Sabar itu kamu pandai mengelola kondisimu dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabarnya makanya wasta'inu bis sabri wassalah. Wujudkan sabarmu dengan Allahu Akbar salat. Bujungnya mau Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin buanterno. Iya. Semakin kenceng teriakannya, semakin kenceng zikirnya. Dasar suami gak punya perasaan. La ilaha illallah. Masya Allah. Istrinya komentar lagi. Dikasih tahu gak mau denger. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah rampung dia ngomong. Terus tanya, ada apa di? Kamu tadi gak dengerin saya? Saya terlampau hanyut dengan zikrullah. Oh, Masya Allah. Padahal ya krungu kabeh. Tapi itu kan menghibur diri sendiri. Ya itu yang pinter-pinter tuh, sabar tuh begitu. Nah kalau udah begitu, nanti pertolongan Allah tuh akan belum selesai kasusnya, pertolongannya udah kelihatan. Karena seneng, happy, semangat, gak ngelentruk. Masya Allah, nih saya ketemu sama anak-anak muda yang gak cetro, nih oknum anak muda. Lulus kuliah. Ngapa Dik? Nganggur, Bib. Kenapa nganggur? Nunggu panggilan. Panggilan apa? Panggilan kerja. Lah kamu ngelamar di mana? Di sini. Oh, jadi kamu nih nganggur? Nggak tahu nanti diterima atau tidak. Ini rugi atau enggak rugi? Rugi. Yang satu lain. Duduk di contoh misalnya ya. Di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, Jakarta, Bandung, Surabaya, itu yang saya tahu ya. Itu ada toko namanya IKEA atau IKEA, betul tulisannya pokoknya IKEA, sampai ada yang buat plesetan IKEA itu ada gitu ya. Ada orang buka dagang surungan, ya bukan tulisannya bukan IKEA tapi IKEA. Indonesia kan luar biasa. Nah ini IKEA. Di IKEA itu ada kafenya, ada kafetarianya, ada warungnya bahasa kita ya. Itu ada anak-anak muda yang bawa laptop, bawa handphone,
beli kopi 10.000. Habib kok tahu? Loh ya saya kan pernah ke sana beli kopi ya. 10.000 duduk. Ternyata dia lagi online di Shopee apa ya, Tokopedia, platform semua yang dia jual dagangannya situ. Jadi dia masuk keliling foto sisi, cepret. Kalau harganya 40.000, dia uploadnya 49.999. Pokoknya tambah 10.000. Begitu ada order gitu kan ya, bisa dikirim hari ini, bisa, catat iki cicil lumayan, sudah kumpul untuk 10.000 100.000, langsung masuk tokonya dia belanja, kepulang, paketkan, selesai. Modal 10.000 untuk 100.000, nganggurnya indah. Enak enggak yang begini? Ngopi, ruangan ber-AC, gak usah pakai kantor, tokonya udah disediakan, betul kan ya? Udah disediakan, bahkan tongkrongannya enak. Ya tongkrongannya enak. Setelah itu produksinya udah tersedia semua. Itu kan bisa ditiru di mana-mana itu. Bisa ada toko apa, tinggal produknya mbok foto nih. Itu namanya kreatif. Itulah namanya orang sabar yang cerdas. Ora nganggur mas. Sama-sama minum kopi. Kamu ngapain di sini? Nganggur. Stres. Naudzubillah min dzalik. Paham maksud saya? Jadi kalau kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian kita kok ngomong gak iso kerja, ya Allah, ini namanya, waduh, pol, males, pol. Lawan di Indonesia tembok ditanduri tukul. Itu tembok di situ ya. Tembok-tembok Masjid Ar-Raudhah ini banyak tanamannya muncul gitu ya. Tukul. Maksudnya kalau kita ini mau berusaha dikit saja, berusaha insya Allah itu kalau urusan duit akan datang. Ngapal no Al-Quran. Usaha itu punya program menghafalkan Al-Quran seumur hidup. Enak toh? Sak matimu. Ada orang ngapal Quran setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Ini ngapalkan Al-Quran sak matimu. Kan enak, nyantai jadi. 1 hari 1 huruf gak apa-apa. Oh sak matimu kok ya. Targetnya itu sampai meninggal dunia. Tapi kan ono sing dihafal no. Sabar. Alif. Kamu ngapain alif? Lah mau alif lam mim baru bisa alifnya dulu. Ya. Gak apa-apa. Itu namanya udah usaha. Dan kesabarannya itu pasti akan membuahkan hasil. Sampai di sini ngerti? Dah, jadi sabar itu momok atau bukan momok? Bukan momok. Sabar itu suatu keharusan, ya, suatu keharusan. Tapi kamu artikan sabar itu kepiawaian mengelola yang gak enak biar jadi enak. Itu namanya sabar. Sabar itu bukan sakit. Kamu kok begitu? Sabar, aku sabar. Itu bukan sabar namanya. Sabar itu ya, perutnya sakit tapi matanya, pikirannya misal contoh Ki. Buat yang ini loh, mas-mas ini. Halo, mas-mas, jangan ceritakan mbak-mbak ya. Ya. Kamu lagi sakit luar biasa, insya Allah sehat kabeh. Mau sabar yang enak caranya bagaimana? Sing halal. Bayangno widodari. Allahumma, ini sakit perut ini kalau saya sabar, ganjarannya swarga. Ya Allah, swarga ki ana widodari. Wah ayune Masya Allah. Masya Allah, guyang guyu dewe. Temennya ngomong, sano ki stres. Itu sabar itu. Jadi sabar itu jangan dianggap terus diam menikmati sakit, melakukan hal-hal yang dihalalkan sama Allah Ta'ala untuk menghibur diri. Nah, itu namanya sabar. Ya seperti itu loh, ada wanita solihah yang suaminya welek pol, istrinya cuantiknya luar biasa. Ditanya sama orang soleh, kamu ini kok bisa seneng punya suami yang welek pol gitu, sementara kamu cuantiknya luar biasa? Jawabannya, setiap saat memandang wajah suami saya itu bersabar, dan setiap sabar saya
ingat janji Allah nanti dapat surga. Maka berubahlah, begitu mandang wajah suami saya, langsung saya lihat surga. Wah, Masya Allah, welek surga. Coba. Itu kan manajemen otaknya, manajemen matanya, manajemen hatinya kan jalan semua. Kalau kita enggak, welek neraka iki. Neraka saurung neraka iki. Auzubillah min dzalik. Paham? Ya, jadi saya sekarang tuh ya menikmati yang begitu. Waktu di Madinah itu ya, waktu di Madinah. Saya melihat orang-orang yang enggak punya hotel. Tidur di pelataran selimutan ngono ya. Nyantai, utangi jegegal ngono ngobrol mbek koncone kok iso. Awake dhewe sing nang hotel kademen kaduken lho. Dia kok bisa gitu? Ternyata dia menikmati. Ya, menikmatinya itu bisa meredam rasa yang enggak enak. Kata para ulama, kalau orang-orang yang bermaksiat itu dalam tanda kutip ya bermaksiat, dia pakai rok mini, ya, wadem, rangkulan, bisa menikmati, padahal ya katuken, tapi dia bisa menikmati itu. Nah, kenapa kita dalam kondisi kedinginan kok nggak bisa menikmati untuk sholat? Kok kalah sabari? Ya kok kalah sabari? Sabarnya kok kalah? Jelas semuanya? Udah jam 10 lewat 12 menit. Nah ini saya malam ini kan janji mau ngasih ijazah ya. Ya, saya mau kasih ijazah sholawat Fatih. Ya, sholawat Fatih. Ada beberapa versi dari sholawat Fatih. Cuman yang mau saya ijazahkan adalah versi yang dari Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah. Nah, nanti bisa dilihat di layar monitor itu. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ini sholawat Fatih. Baca sholawat Fatih ini terserah antum berapa kali, yang penting bisa istiqomah. Yang penting bisa istiqomah. Ibu-ibu kalau pengen anaknya itu cerdas, ya pengen anaknya cerdas, jadikan sholawat ini andalan kalau untuk urusan pendidikan. Yang mau ngapalkan, ya. Tapi yo belajar, jangan wis maca sholawat gak usah belajar. Ya. Belajar nih, kadang kan belajar itu informasi yang diterima otak akan dimunculkan nggak keluar tuh ya, nggak keluar. Namanya lupa. Kalau kita rajin baca sholawat Fatih ini nanti akan dimunculkan sama Allah Ta'ala. Muncul. Satu. Yang kedua, yang rezekinya seret-seret. Ya, yang rezekinya seret suka sambat. Ustadz, yai rezeki saya kok seret. Baca sholawat Fatih ini. Sama rodok gentak titik. Allahumma sholli ala sayyidina Al-Fatih. Semangat gitu ya. Lima uhulik. Nabi Muhammad SAW yang membuka segala sesuatu yang digembok. Ya, yang tergembok, terkunci. Yang buka itu Nabi Muhammad SAW. Lawang surga saja kalau nggak dibuka sama Nabi SAW nggak ada yang bisa masuk. Ketika Kanjeng Nabi SAW ketuk pintu surga, ditanya sama surga, siapa kamu? Aku Muhammad SAW. Surganya jawab, saya diperintahkan sama Allah tidak boleh membukakan pintu ini sebelum engkau membukanya dan engkau masuk bersama umatmu. Kalau belum nggak boleh dibukakan untuk siapapun. Pintu surga itu yang buka Nabi Muhammad SAW. Lalu surga yang luar biasa saja yang buka Kanjeng Nabi, masa urusan duitmu ngono kayak bingung awakmu. Paham ya? Yang membuka dengan izin Allah Ta'ala adalah Nabi Muhammad SAW. Kita umatnya beliau SAW, maka yuk semangat Al-Fatih. Artinya Nabi Muhammad SAW yang diizinkan Allah menjadi pembuka untuk segala sesuatu yang tertutup. Dihayati betul itu. Kalau udah kita bacanya dengan penghayatan, asyik itu. Nanti cari di YouTube, ya cari di YouTube Thariqah Tijaniyah itu yang biasa membaca sholawat Fatih ini. Didengarkan saja itu nikmatnya luar biasa. Nah, saya sarankan nggak usah banyak-banyak, tapi istiqomah. Ada yang kemarin nanya sama saya, Bib, saya mau baca sholawat 1 hari 1000 kali. Saya bilang jangan.
istiqomahkan saja 100 kali, tapi bacanya 1000 kali. Bingung dia. Maksudnya gimana, Beb? Loh, saya kan pengalaman, Mas. Jenengan kan belum pengalaman. Mungkin hari ini 1000, lusa 1000, minggu depan 1000 ya. Minggu berikutnya 0. Manusia itu nafsunya seringkali mempermainkan diri manusia. Baca aja tiap hari 1000, tapi niatkan yang istiqomah 100. Jadi 100 ini harus. 900-nya bonus. Ya, 900-nya bonus. Sehingga ketika kamu gak mencapai angka 1000, dapatnya cuma 200, 300, aman. Oh, niatnya istiqomahnya memang cuman 100. Dan 100 itu gak cuman, itu udah banyaknya luar biasa. Nah 100 ini kalau dibaca langsung kan ya kesel. Capek loh menungso, kok kita ini kan masih menungso yang begini ya. Memang kita masih manusia begini. So duduk, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima 100. Nanya, Ustaz selesainya kapan? Tapi kalau 100 itu dibagi 5 waktu, berarti cuma 20. 20 itu kalau dibagi 2, 10. Nah 10 itu enggak berat, artinya sambil menunggu sholat zuhur, baca 10 kali. Nanti selesai sholat, sambil jalan misalnya kembali ke kantor, baca 10 kali. Sehingga satu hari 100 kali selesai, gak kroso, ya tidak terasa. Aturlah, oh Ustaz saya bisanya lebih enak sekali duduk rampung, ya wes sekali duduk selesai kapan? Waktu tahajud. Enggak ya, Masya Allah ya, waktu tahajud. Ternyata besoknya kesiangan, hilang tahajudnya gitu kan ya, hilang tahajudnya, hilang sholawatnya. Wah Ustaz saya mau mujahadah, gimana? Saya tidak akan tidur sebelum baca sholawat ini 100 kali. Masya Allah, setan yang ngerti, wah ini ngono terus repot. Maka sama setan sebelum sholat sudah dibuat tidur, gak sempat baca sholawat lagi. Ya gak sempat baca sholawat. Yang ringan saja, jangan memaksakan diri, biar bisa istiqomah. Setiap orang tahu kesenangannya di mana itu, yang biar dia bisa istiqomah, dikelola. Sehingga nanti kita enggak beban. Ya, amal soleh itu lakukan Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Farah, surur yang senang. Betul kita harus berjuang, tapi berjuang dengan senang kan enak tuh ya. Sama berjuang dengan susah. Lihat itu, orang-orang dulu. Kalau kerja bakti mau ngangkat benda yang berat, saya mau nanya, pakai nyanyi enggak? Nyanyi. Ada lagunya gitu kan ya, ngangkatnya itu dengan lagu, dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat menyanyi ya, dengan satu qasidah bareng-bareng ketika bangun parit Khandaq, bangun Masjid Nabawi, itu dilakukan Nabi dan para sahabat. Jadi berat tapi dihibur dengan sesuatu yang menyenangkan. Caranya emang begitu. Nanti kalau begitu bisa istiqomah. Termasuk tadi gunakan untuk sabar tadi. Gimana caranya saya bisa sabar? Yang penting yang dipakai halal ya. Jangan, Bib, biar sabar ya, sebotol 2 botol, Bib. Ngawur ya. Naudzubillah min dzalik. Kalau enggak begini saya enggak sabar, ngawur itu. Harus yang halal, halal tuh, cara menghiburnya dengan yang halal. Termasuk guyon sama anak. Mohon maaf Bu Ibu, maaf Bu, ini saya akan ngadepin teman-teman macam-macam yang nanya itu. Ini kalau kasusnya suaminya nyebelin Bu, ya jangan sampai anaknya dijadikan nyebelin. Kalau suaminya nyebelin ya main sama anaknya toh. Bapak iku ora iso dijak ngomong, ya apa-apa lah ngomong mbek anake. Suaminya misalnya temperamen, kasar, ya udah sama anaknya, anakku gimana kabarnya anaknya, guyon be anak kan seneng. Enggak hidup menuntut disapa sama suami, kesian tuh. Kalau Anda jadi istri, hidupnya nunggu disapa suami dan sebel ketika nggak disapa. Akhirnya apa? Mati ngadeg. Stres. Jadi kalau suami nggak mau nyapa, nggak apa-apa deh, aku mulai nyapa. Kalau dia tetap nggak mau nyapa, ya wes lah nyapa anak, guyon sama anak. Itu namanya menghibur diri dengan yang halal, itu sabar. Itu kok ditawasuli terus, nanti lama-lama suaminya dirubah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya,
berlaku hal yang sama. Clear? Dah, siap praktek? Apa? Sabar. Sabar itu ya pasti harus praktek. Karena setiap orang itu dalam kehidupan punya masalah sendiri-sendiri. Dan tidak ada solusinya kecuali dengan sabar dan sholat. Kalau itu kita amalkan, selesai. Urusan kita beres. Hutang tanah Masjid Ar-Raudhah masih 2 miliar. Mesti jangan ngomong sabar. Betul kan ya? Sabar Beb. Ya, hutangnya tanah masih 2 miliar. Sabar, iya sabarnya caranya gimana? Ya ini cara saya sabar. Cara saya sabar adalah dengan ngajar, ketawa, ngobrol, sholawat, nyenangkan orang. Kan penak toh? Lah timbang yang begini, 2 miliar. Konti duwi. Tanya lagi, Ustadz, kenapa kok ikut cari? Gak usah ikut-ikut. Orang melu nyumbang gaya. Saya mau nanya ini Ustadznya stres atau gak stres nih? Stres, dipotret, masukkan di dunia maya, Ustadz stres. Ya orang memper, masuk Ustadz stres. Ya na'udzubillah min dalik. Makanya tidak ada judulnya Ustadz stres, Kiai stres, ya ulama stres, gak ada, nyantai. Karena udah tahu rumusnya sabar. Sabarnya itu gimana? Ya begini ini. Ya baca munjiah, menikmati hidup. Ada orang yang tambah bingung. Beb, ya itu utangnya masih 2 miliar Beb ya. Iya. Habib kok tampak bahagia? Lah karepmu piye? Saya mau nanya, karepmu terus maksudmu tuh aku suruh ngapain? Ya mbok rodok stres sithik lho Beb itu ya. Koplak itu kan ya. Ya kita ini suruh menjalani hidup dengan senang. Utang itu bukan untuk diratapi, tapi untuk dibayar. Betul? Maka meratapi itu tidak akan menyelesaikan hutang. Tapi kalau kamu bersenang-senang, kamu bahagia, la in syakartum lazidannakum. Kalau kamu syukur pasti aku tambah. Allah kasih macam-macam kok utang ya. Anak ganteng, lucu. Ketutup utang. Jadi begitu lihat anaknya, utang. Rugi atau enggak rugi? Rugi. Sambal terasi enak. Mau dimakan, ketutupan utang. Jadi apa nih? Pedesnya menyiksa. Tetap pedes tapi menyiksa. Beda dengan para kiai, para ulama yang udah paham ilmunya ya. Begitu ada bisikan utang ya, akan ngomong terasi enak gitu terasi, utang urusan keri, terasi sambal tempe. Temennya nanya nih, muridnya, ya kok sakit ngaten, lah terus kok karepmu kon piye aku? Ya begini cara hidup, paham? Nah, ini memang susah kalau diterangkan pakai kitab. Oh, ini ilmu kehidupan dan memang ini pelajaran dari kitab, judulnya wasta'inu bis-sabri wassalah. Cuman wujudnya sabar tuh begitu, bukan sabar itu diem matung. Kamu lagi ngapain? Sabar. Bukan, tuh bukan sabar, itu orang stres. Nggak ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sabar kemudian berdiam diri gak beraktivitas, nggak ada. Itu namanya orang stres. Sabar tuh ya dicaci maki tetap dia itu beraktivitas. Ini enggak, disinggung dia aja ngunci pintu di kamar, handphone dimatikan. Ngapain? Sabar aku. Ora sabar ki mutung. Ya itu bukan sabar tapi mutung. Mutung tuh bahasa Indonesianya apa? Hah? Ngambek ya. Ngambek tuh bahasa Indonesia atau bahasa gaul? Merajuk ya. Nah, Indonesianya merajuk ya. Itu namanya merajuk, itu mutung, merajuk. Tapi orang sabar lain. Kok yang gue ngapa? Sabar ya aku. Nah orang sabar setalek awakmu. Itu namanya sabar. Terakhir. Ya enggak rampung-rampung. Ini kitab tak buka tapi enggak dibaca ini. Udah ditandain mau dibaca tapi enggak kebaca. Ternyata kitabnya sudah berbicara. Saya itu belajar ilmu sabar dari supir truk ketika macet. Maka saya terima kasih sama teman-teman supir truk. Saya banyak dapat ilmu di jalan dari supir truk. Serius. Ketika
Ramadan ya, Ramadan. Bukan H-7, bukan, masih -10, -11. Ternyata itu seluruh orang yang dari Jakarta berpikir ambil curi start. Ya, diperkirakan macetnya H-7 gitu kan ya. Jadi H-10 udah curi start. Sementara saya nyaman saja, masih H-10 gitu kan ya. Jadi kalau dari Jakarta ke Solo itu ya lancar itu. Subhanallah. Ternyata yang berpikiran seperti saya itu banyak. Pada saya H-10 itu pada berangkat, ada yang ambil cuti. Macet, mandek. Lah, yang lain itu udah paham, jadi bawa sangu untuk sahur. Ya, sahur apa itu? Bukan di jalan, di pinggir tol. Pada parkir di pinggir tol, sahur gitu kan ya. Lah, kita-kita yang enggak bak sahur ini kan cari tempat sahur. Masuk rest area enggak bisa, rest areanya penuh, ketutup kan. Nah, ini mobil enggak gerak, 4 jam enggak gerak. Nah, supir truk itu asik. Jadi enggak kemudian supir truk itu tandin, enggak. Sabarnya nunggu mobil jalan, truk jalan itu nyantai, ngantuk turu. Alhamdulillah macet turu sih. Karena konsepnya supir truk sederhana, nanti kalau waktunya jalan lah digugah, selesai toh. Betul kan ya? Enggak mungkin enggak digugah tinggal dibangunkan, tinggal bangun jalan lah lagi. Lah yang enggak ngantuk, turun dari truknya, turun di pinggir jalan, ngebel bojone, ya dek, ya ngakak ngobrol. Saya lihat, Masya Allah, aku niru sing ndi yo gini. Ya, saya niru yang tidur enak, ya melu turu enak gitu ya. Dan betul memang di bro bangun gitu ya, jalan-jalan, oh ya jalan lagi, macet lagi, tidur lagi. Asik gitu. Jadi mengelola kondisi macet yang sangat tidak enak, itu bisa jadi nikmatnya luar biasa. Karena apa? Kepandaian ya mengelola situasi yang gak enak, gimana caranya jadi enak. Clear? Dah, ini ilmu dari supir truk. Ya, dia nggak perlu cari macet dulu mau praktek, tak praktek gue macet yang di ya. Bukan begitu. Tapi kan banyak nih kemacetan dalam hidup kan banyak ya. Oh ini saya jualan ini kok lagi nggak rame, kok sepi. Ya wes lah tutup sisan. Ya, daripada sepi, nggak jelas, tutup sekalian. Jebret tutup. Naik motor marani istrinya. Mas, kok tokonya tutup kenapa? Saatnya liburan sama kamu, yuk jalan-jalan. Lah kenapa? Oh dinteni yo ora ana wonge kok. Lak metu mbek awakmu nyenengno awakmu sapa ngerti rezekine teko. Masyaallah, bojo. Seneng dia keliling. Tapi kepalanya jalan berpikir, ya ternyata bukan sekedar moncengkan istrinya. Ternyata keliling ke rumah teman-temannya cari obyekan itu. Ya cari obyekan, daripada diem di toko gak ada hasil, lebih baik mengejar yang bisa mendatangkan hasil. Tapi sekali melangkah memenangkan pertarungan, istrinya dibisiki, melaku-melaku, toko tak tutup demi dirimu. Padahal golek obyekan. Tolong mas ya, ini jangan dipraktekkan ya. Ini namanya cara ya menjadikan situasi yang gak enak jadi mudah-mudahan